Hai para Manganesian, siapin mental dan snack kalian karena di part kali ini Luffy bakal hadapin musuh yang super kuat. Selain pertarungan seru, kita juga bakal dikenalin dua karakter baru. Pertama ada Nami, wanita penuh misteri yang jago navigasi. Ada juga Kapten Buggy, si badut bajak laut yang gila sesama pemakan buah iblis. Gimana cara Luffy lewatin tantangan ini, dan apa bisa dia rekrut Nami jadi navigator ke dalam kru bajak lautnya? Nonton terus Manganesia dan kasih juga komentar kalian di bawah. Langsung aja kita mulai. Kali ini kita mulai dari Luffy dan Zoro yang lanjut berpetualang pakai kapal kecil. Selama perjalanan, mereka ngobrol dan ternyata Zoro nggak tahu arah pulang dan dia berburu bajak laut untuk bertahan hidup selama ini. Setelah itu, mereka kelaparan dan melihat satu burung terbang melintas di udara. Luffy julurin tangannya ke atas dengan maksud nangkep burung itu. Tapi ternyata burung itu super gede dan malah Luffy yang ditangkap. Zoro yang ngelihat tingkah konyol kaptennya itu bermaksud ngejar burung tersebut, tapi dihadang sama 3 bawahan dari bajak laut Buggy. Mereka bermaksud ngebajak kapal yang ditumpangi Zoro dan pastinya Zoro dengan mudah bisa ngalahin mereka. Karena takut, mereka jadi nurut sama Zoro untuk ngedayung dan ngejar burung yang nangkep Luffy tadi. Buggy adalah bajak laut jahat yang menguasai pulau yang bakal dituju Luffy dan Zoro. Di saat yang sama, bajak laut Buggy lagi sibuk sama satu gadis bernama Nami yang mencuri peta mereka menuju Grand Line. Selain itu, mereka juga diberintahin untuk nembak burung besar di atas mereka, bikin Luffy jatuh dan mendarat tepat di depan mereka semua. Nami mencari kesempatan dan ngaku kalau Luffy itu atasan dia. Luffy pun bingung sama situasi ini, tiba-tiba diserang sama bawahan Buggy sampai topi jerami miliknya terbang. Karena topinya diutak-atik, dia ngehajar para anak buah dan Nami ngeliat seberapa kuat si manusia karet satu ini. Gadis licik ini langsung ngenalin diri dan ngajak Luffy kerjasama untuk mencuri harta karun para bajak laut. Nami cerita kalau dia mencuri dari para bajak laut termasuk Buggy dan berencana pakai peta Grand Line yang dia ambil untuk mencuri lebih banyak lagi. Nami mau kumpulin 100 juta berry yang nantinya dipakai untuk beli satu desa. Oh iya, di dunia One Piece mata uang yang dipakai namanya berry ya guys, jadi jangan bingung. Balik lagi, Luffy dan Nami ngobrol-ngobrol dan ternyata Nami nggak cuman pencuri sembarangan, tapi ternyata juga navigator handal yang bikin Luffy tertarik untuk ngajak dia gabung ke kru bajak lautnya. Tapi Luffy ceroboh dan malah ditipu Nami untuk diserahin ke Buggy, supaya dia bisa gabung ke kru bajak lautnya. Untuk menguji kesetiaan Nami, Buggy perintahin dia untuk tembakin meriam ke arah Luffy yang udah dikurung di dalam kandang. Tapi ternyata Nami nggak tega bunuh Luffy. Karena berasa terkhianati, bajak laut Buggy pun marah dan mereka semua nyerang Nami. Untungnya, Zoro tiba-tiba datang nyelamatin Nami dan Luffy, sekaligus ngalahin semua kru bajak laut itu. Karena anak buahnya kalah, sang kapten pun turun tangan dan berhadapan langsung sama Zoro. Tanpa buang waktu, Zoro main pedangnya ke arah Buggy dan ngebelah badannya jadi beberapa bagian. Tapi sayangnya, Buggy adalah pemakan buah iblis Bara-Baranomi yang kekuatannya bisa bikin dia misahin bagian tubuhnya sesuka hati. Serangan Zoro sama sekali gak mempan dan dia terluka parah dari serangan-serangan Buggy yang gak bisa diantisipasi. Akhirnya, Luffy, Zoro, dan Nami mutusin buat kabur dari situ balik ke desa setelah nembakin meriam ke markas bajak laut itu. Pastinya kejadian ini bikin Buggy makin marah ke mereka bertiga. Di desa kosong ini, mereka ketemu sama Budel, si kepala desa. Dia cerita kalau desa ini kosong karena warganya takut sama kru bajak laut Buggy dan cari tempat persembunyian. Gak lama kemudian, datang Moji, tangan kanan dari Buggy, bareng sama peliharaannya, Richie, dengan maksud membunuh Luffy, Zoro, dan Nami. Karena serangan brutal Moji dan Richie, kandang tempat Luffy dikurung pun hancur dan Luffy tanpa buang waktu ngalahin Moji dan Richie dengan mudah. Di sisi lain, ada Zoro yang ngelawan anak buah lain dari Buggy bernama Kabaji dengan berbagai macam taktik akrobatnya. Pertarungan berlangsung sengit sampai akhirnya Zoro ngeluarin jurus yang dia kasih nama Onigiri, pakai 3 pedangnya dan jadi penentu kemenangan Zoro lawan Kabaji. Masih cari kesempatan, Nami berhasil nyolong harta karun punya bajak laut Buggy di saat semua pertarungan berlangsung. Setelah semua anak buahnya kalah, sisa Buggy yang masih harus mereka hadapin. Buggy bilang kalau dia ngenalin topi jerami yang Luffy pakai dan ternyata Buggy dulunya adalah sahabat karib dari Shanks. Kalau kalian lupa siapa itu Shanks, boleh ditonton juga bagian pertama rangkuman One Piece gua. Balik lagi ke cerita, Luffy yang bertarung lawan Buggy cukup kesusahan awalnya karena kekuatan buah iblis Bara-Baranomi.
Bagian badan Buggy berterbangan untuk nyerang Luffy. Untungnya, ada Nami yang tiba-tiba muncul di sana kerjasama dengan Luffy untuk ngikat semua badan Buggy dan dilempar ke langit sama Luffy. Akhirnya, semua penjahat di desa ini kalah dan kepala desa sangat berterima kasih sama Luffy, Zoro, dan juga Nami. Walaupun gitu, para penduduk desa nggak tahu kejadian yang sebenarnya dan anggap mereka bertiga adalah bajak laut yang jahat. Mereka pun kabur dari pulau ini untuk lanjutin pelayaran. Gak cuman itu, Nami akhirnya direkrut juga sebagai navigator kru bajak laut Mugiwara, atau bahasa Indonesianya kru bajak laut topi jerami. Luffy juga tinggalin harta curian Nami di desa itu untuk jadi modal pembangunan ulang desa yang udah hancur lembur. Nah, setelah dapetin Nami sebagai navigator di kru bajak lautnya, Luffy juga butuh kapal bajak laut yang pantas untuk masuk ke Grand Line. Di part selanjutnya, kita bakal lihat gimana sih cara bajak laut Mugiwara dapetin kapal yang layak, sekaligus juga ngerekrut Usopp sebagai penembak jitu di dalam kru mereka. Pastinya, semua itu nggak segampang ekspektasi karena ada musuh yang licik dan super jahat menghadang semua rencana Luffy untuk jadi raja bajak laut. Kalau kalian suka rangkuman yang gue bikin, tekan tombol like-nya di bawah dan jangan lupa juga subscribe channel Manganesia. Tekan juga tombol lonceng bagi yang belum. See you next episode.